Ada orang bilang dia ini adalah seorang yang berani sekali. Berani apa? Kenapa melarikan diri ke Amerika? Di mata saya kamu pengecut. Seorang pemberani itu seperti teman saya. Ketika dia suatu saat melakukan sesuatu yang menurut saya blunder ya. Sebetulnya blunder itu pun sebetulnya bisa dipahami ya, tapi memang pihak sebelah itu sangat keras dan akhirnya berujung kepada pemenjaraannya. Teman saya, pemberani, Pak Grisya Pelo. Kalau saya yang menjadi pendapat Islam gampang sekali untuk meruntuhkan argumentasi Edis. Menunjukkan strawman ya gampang sekali. Tapi mereka biasanya kebingungan ya, dan Edis seolah-olah merasa di atas angin. Di surah Ar-Rum ini ayat 21. Sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya pernikahan homoseksual. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri. Sesamamu manusia. Itu maksudnya. Buka mata orang Kristen. Kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika strawman seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Saya tidak menghormati anak muda yang songong, tidak sopan seperti ini, dikasih masukan, tidak terima. Padahal apa yang dia lakukan juga bukan berapologetika, dia hanya pelawak itu. Hanya melawak saja. Edis adalah Don Ditan versi Kristen, suka strawman. Nah, kenapa saya katakan Edis adalah Don Ditan versi Kristen? Pendeta MYM tegas, Edis TV pengecut, pelawak, bukan apologet, dan Don Ditan versi Kristen. Mari kita simak penjelasan yang begitu antusias dan bersemangat dari pendeta MYM berikut ini. Ada orang bilang dia ini adalah seorang yang berani sekali. Berani apa? Kenapa melarikan diri ke Amerika? Edis, kamu itu pengecut. Di mata saya kamu pengecut. Seorang pemberani itu seperti teman saya yang pernah bersama-sama dengan saya, mendampingi saya. Saya cari fotonya ya. Mungkin Edis nggak tahu orang ini ya. Saya harap dia tahu ya, karena ini orang yang sangat perlu dihormati ya. Orang ini pernah bersama-sama dengan saya dalam perdebatan di hadapan pihak Muslim pada tahun 2014. Saya akan siapkan dulu gambarnya ya. Dan ketika dia suatu saat melakukan sesuatu yang menurut saya blunder ya. Sebetulnya blunder itu pun sebetulnya bisa dipahami ya, tapi memang pihak sebelah itu sangat keras dan akhirnya berujung kepada pemenjaraannya ya. Kalau bicara orang berani itu ya ini, saudara. Namanya Grisya Pelo, teman saya. Saya share screen ya. Kalau Edis ini ya tidak lebih dari seorang pengecut. Kalau you nggak pengecut, kenapa lari ke Amerika? Semua orang pun kalau ada di luar negeri bebas menghujat Islam, bebas mengobok-obok Quran Islam tanpa konsekuensi hukum. Dia bebas karena dia di luar negeri. Jadi tidak butuh keberanian Edis. Masih lebih berani saya yang datang ke kandang orang Islam. Saya datang berdebat dengan Egy Sujana. Kamu di mana kamu? Pak Esra Soru datang berdebat dengan pendebat-pendebat Islam yang terus menyerang Alkitab. Kamu di mana Edis? Kamu cuma keluar-keluar di media sosial. Kamu hanyalah seorang pecundang dan pengecut yang lari ke luar negeri. Nah, sekarang saya tampilkan ya. Ini fotonya ini. Teman saya, pemberani, Pak Grisya Pelo. Ditangkap, masuk penjara sekitar 1 tahun lebih di penjara. Cuma saya menyesal sekali karena selama beliau di penjara, saya tidak punya kesempatan untuk mengunjunginya. Karena apa?
Ya karena masalah jadwal, saya tidak tahu keluarganya mengatur jadwal seperti apa, sampai 2 kali saya menghubungi waktu itu seorang apologet juga, Pak Didit Yuli, dan 2 kali itu juga saya tidak dapat kesempatan untuk mengunjungi beliau di penjara, padahal satu kota, dan penjara Waru Malang ini sangat dekat dengan tempat saya. Ya saya menyesal sekali ya. Tapi ini orang yang berani, Pak Gresye Pelo. Tidak lari, ditangkap, ikut masuk penjara. Inilah orang berani, bukan kamu Edis, kamu itu pengecut Edis. Kamu di mata saya pengecut kamu itu. Apa yang kamu lakukan? Apologetika apa? Kamu cuman obok-obok Quran Islam dan cara strawman. Nah sekarang saya tunjukkan strawman-nya saudara ya. Mari kita bongkar semua ya. Saya pernah memuat ini di Facebook. Saya kalau diajak untuk berkelahi dalam pengertian ini ya, untuk kebenaran firman Tuhan, saya tidak mundur ya. Walaupun saya nggak ada orang yang ikuti ya, satu orang pun tidak ada yang ikuti, dan Edis itu diikuti oleh 1 miliar orang, saya tidak perlu takut kalau saya ya. Saya lawan 1 miliar orang itu untuk kebenaran Tuhan Yesus. Ya. Saya tidak menghormati anak muda yang songong, tidak sopan seperti ini, dikasih masukan tidak terima. Padahal apa yang dia lakukan juga bukan berapologetika, dia hanya pelawak itu. Hanya melawak saja ya. Ya, saya tampilkan satu postingan saya di Facebook beberapa waktu lalu, dan ini saya dapat dari postingan Pak Pendeta Esra Soru. Judul postingan saya adalah Edis adalah Don Ditan versi Kristen, suka strawman. Nah, kenapa saya katakan Edis adalah Don Ditan versi Kristen? Karena apa yang dilakukan Don Ditan, Kainama, Nandar, Zuma terhadap Alkitab Kristen itu persis sama dengan yang dilakukan Edis terhadap Al-Quran Islam. Tidak berbeda sama sekali. Edis itu strawman habis-habisan terhadap Qurannya orang Islam. Ini bukan apologetika. Di dalam firman Tuhan Edis, kalau kamu dengar ini ya, mungkin dia sudah tidur ya, karena sudah 1:30 malam di Amerika ya, di tempat pelariannya, tempat persembunyiannya karena dia pengecut. Ya, itu di Amerika sekarang mungkin sudah 1:30 malam, dia sudah tidur ya. Tapi saya berharap dia nonton ini ya. Yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendebat Islam. Tapi memang pendebat Islam ini menurut saya kemampuan mereka itu di bawah rata-rata ya. Pendebat Islam yang masuk ke roomnya Edis. Bagi saya di bawah rata-rata. Kalau saya yang menjadi pendebat Islam gampang sekali untuk meruntuhkan argumentasi Edis. Menunjukkan strawman ya gampang sekali. Ya. Tapi mereka biasanya kebingungan ya. Dan Edis seolah-olah merasa di atas angin, lalu pendukung-pendukungnya ini orang-orang uap air hujan yang sebentar turun lalu menghilang ini, itu mulai menjadi cheerleader, selalu berteriak-teriak, mengelu-elukan ya, padahal tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, di situ Edis itu strawman terhadap salah satu ayat dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jangan menggunakan terjemahan Depak RI. Mungkin saya stop sharing ini, saya tampilkan screen yang lebih besar ya saudara, biar lebih clear ya. Supaya saudara tahu strawman-nya Edis ini seperti apa. Nah ini, saya perbesar di sini. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya,
Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri, sesamamu manusia, itu maksudnya. Buka mata orang Kristen, kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dan tidak akan senang dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika strawman seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Ini namanya bersaksi dusta. Kalau saudara membaca hukum Taurat, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta katanya. Edis bersaksi dusta di sini. Dia menjadi saksi dusta di sini. Apa yang tidak dimaksud orang Islam dia putar balikan. Dan ini sesuatu yang merupakan cacat, merupakan sesuatu yang sangat memalukan jikalau Edis mengaku-ngaku seorang apologet. Dia bukan seorang apologet. Dia hanyalah pelawak yang kacangan, yang kerjaannya stromen terhadap iman orang lain. Ya, ini sangat memalukan dunia apologetika Kristen. Nah, apa yang dikatakan Edis? Ini artinya Al-Quran mendukung pernikahan sesama jenis katanya. Ini kan kacau sekali penafsirannya. Untuk istri-istri dari jenismu sendiri, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, itu maksudnya bukan sesama laki-laki, jadi mendukung pernikahan homoseksual. Sangat jelas di situ maksudnya sesama kaummu manusia, itu maksudnya. Coba tanya ahli teologi Islam, tidak ada satupun yang memahami seperti pemahaman ngaco Edis. Jadi Edis stromen, dan saya beberapa kali mendengarkan ulasan-ulasannya itu, perdebatan dengan pihak Islam itu semuanya stromen habis itu. Tidak menggambarkan apa yang dipahami oleh orang Islam terhadap Qur'annya. Dan ini sangat-sangat merupakan kecelakaan besar di dalam dunia apologetika Kristen. Sangat memalukan sekali. Jadi Anda mau mendukung, silakan mendukung. Saya hanya menyatakan kebenaran. Ya, kalau dia menonton ini saya siapkan link ya. Dia mau masuk di sini, mau bantah saya, silakan edit sini ya. Tapi saya pikir dia kerjaannya cuman obok-obok Quran, tidak ada kerjaan lain. Dia tidak paham Alkitab itu Edis itu, tidak paham Alkitab, tidak paham doktrin Kristen. Ya, sama seperti yang dia masuk di Pak Bom-Bom kemarin itu kan. Dia masuk hanya 1-2 menit ya itu ya. Setelah itu keluar melarikan diri ya. Saya berurusan dengan Edis. Edis yang menghina rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang saya tahu sangat berintegritas seperti Pak Esra Soru, Pak Deking Gadas ya, Pak Albert Rumampuk dan yang lainnya ya. Oh, kalau Pak Albert belum terlibat dalam polemik ini saya pikir ya. Tapi ada teman-teman lain juga yang baik-baik itu, yang bagus, yang saya pikir dihina oleh Edis dengan mengatakan mereka bukan apologet, mereka hanyalah orang yang ada istilah mamon juga tadi itu ya. Mereka orang mamon begitu ya. Mungkin dipikir cari uang lewat YouTube ya. Nah kalau saya balikan itu cocok pada Edis. Dia mau viral dengan cara mengobok-obok Quran, dengan cara strawman, dengan cara yang tidak wajar, dengan cara bersaksi dusta. Ini cara yang sangat licik, cara setanik, cara yang sangat jahat. Tuhan tidak akan menggunakan cara licik seperti itu. Cara kerja Tuhan selalu lurus, selalu dalam kebenaran. Berhadapan dengan polemikus Islam pun itu ada etikanya, ada moralnya. Kita tidak bisa mengobok-obok pemahaman dia, lalu kita kacaukan, kita buat strongman, ya. Kita melakukan sesuatu yang bukan pemahaman mereka, lalu kita ketawa-ketawa, lalu kita serang-serang. Itu tidak berbeda dengan yang dilakukan Kainama, Donditan, Nandar, Zuma, Uniriva, tidak berbeda. Jadi yang dilakukan Edis ini sama saja yang dilakukan Donditan,
dan teman-temannya itu, saudara. Jadi, apakah Edis adalah seorang apologet? Tidak, dia adalah seorang pelawak kacangan yang pengecut dengan cara melarikan diri ke luar negeri. Ya, silakan, ini pendukungnya yang saya tahu banyak sekali itu menyerang saya. Tapi tentu saja saya berkuasa penuh atas kanal saya ya. Dan saya tidak akan mengizinkan sampah-sampah atau virus-virus yang menari-nari di kanal saya. Itu tidak penting ya. Saya berkuasa penuh atas kanal saya ya. Jadi saudara mau apa-apakan saya tidak bisa ya. Jadi intinya adalah apa? Edis bukan apologet. Edis itu hanyalah seorang pelawak kacangan yang pengecut yang melarikan diri ke luar negeri. Ketika saya membuat ulasan terkait dengan topik ini, saya belajar seobjektif mungkin tanpa harus ada tendensi kepada pihak tertentu. Tentu tidak bisa disangkal atau dipungkiri, tetap harus menempatkan Alkitab atau firman Tuhan di atas segala-galanya, bahkan tidak boleh mengikuti perasaan atau dalam konteks mayoritas. Kebenaran adalah kebenaran, tidak boleh didegradasi dengan cara apapun, termasuk melalui perkenalan atau pertemanan. Saya pertama-tama tentu berterima kasih kepada Pendeta MYM yang telah memberikan ulasan begitu luas dan mendalam terkait dengan sikap beliau yang sangat tegas menolak pernyataan Edis TV penyaliban Yesus rancangan iblis. Menurut Pendeta MYM, itu merupakan kekeliruan dan kesalahan, tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Itu sebabnya dengan berbagai argumentasi Alkitabiah, Pendeta MYM berhasil menunjukkan dan membuktikan bahwa penyaliban Yesus merupakan rencana kekal Allah. Bahkan sebelum adanya ciptaan lain, sebelum adanya malaikat, sebelum adanya iblis, sebelum adanya manusia, termasuk sebelum kejatuhan iblis dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi ketika Pendeta MYM dengan tegas mengatakan bahwa Edis TV pengecut, saya tentu bisa berbeda menyikapinya dengan Pendeta MYM. Edis TV sekarang ini sedang berada di Amerika Serikat. Beliau tidak berani membahas iman saudara-saudara kita Islam dari Indonesia, tapi harus keluar negeri. Pertama-tama yang ingin saya tegaskan, kalau mencoba menilai secara objektif, Edis TV itu keluar negeri merupakan proses panjang dan pergumulan yang sangat berat. Tetapi beliau memiliki beban untuk memberikan jawaban tentang kekeliruan dan kesalahan dari apologet Islam dalam mengerti memahami doktrin ajaran Kristen yang sangat fundamental dan utama. Tetapi di sisi lain, beliau tidak cukup hanya menjawab, tetapi juga sekaligus menyerang. Artinya masuk ke dalam doktrin ajaran dari saudara-saudara kita Islam. Beliau merasa tidak nyaman untuk membahas secara terbuka, secara lebar dan luas serta mendalam doktrin ajaran yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis.
ketika beliau ada di Indonesia. Adapun latar belakang dari Edis TV melakukan hal itu oleh karena begitu banyak dan secara berulang dalam skala besar, bahkan tiap hari apologet Islam membahas Alkitab secara keliru dan salah, ditafsirkan, diartikan sesuai dengan doktrin ajarannya, bahkan tidak pernah yang mereka artikan itu seperti apa yang dimengerti, dipahami dan diyakini orang-orang Kristen secara umum. Jadi dalam konteks kalau hanya ukuran takarannya menjawab kesalahpahaman saudara-saudara kita dari Islam, khususnya apologet dari Islam, terkait dengan doktrin ajaran Kristen, maka memang tidak perlu pergi ke luar negeri. Itu kita harus objektif. Tidak boleh ngeles, tidak boleh membela diri. Dan saya melihat itulah yang dilakukan oleh pemikir Kristen yang sangat handal, yaitu Dr. Bambang Nursena. Beliau tidak pernah berupaya secara fokus atau konsentrasi membahas doktrin ajaran Islam. Kalaupun ada yang beliau kutip, itu hanya dalam konteks memberi penjelasan doktrin ajaran Kristen yang disalah mengerti atau disalah pahami oleh saudara-saudara kita dari Islam. Beliau sampai sekarang tidak pernah terkena kepada konteks hukum atau penistaan penodaan agama, karena beliau bertugas hanya menjawab kesalahpahaman dari apologet Islam atau dari orang-orang Islam terkait dengan doktrin ajaran Kristen. Kalau hanya hal itu yang dilakukan, memang aman tinggal di Indonesia. Tidak perlu ke luar negeri. Tapi beban yang dipikul oleh Edis TV memang tidak hanya sedangkal sebatas itu. Beliau membongkar data-data dari Al-Quran maupun dari hadis, seperti yang beliau sering akui, sudah 13 tahun belajar Al-Quran dan hadis. Ya, kita menghargai tentang perjuangan seperti itu. Tetapi memang perlu catatan kritis, yang mana Pendeta MYM menegaskan bahwa Edis TV adalah donditan versi Kristen. Kalau hal itu terkait dengan adanya ayat-ayat kitab suci atau hadis yang diartikan lepas dari konteks atau tidak sesuai dengan pemahaman para pemikir atau teolog Islam secara umum, memang itu sangat tidak wise dan sangat tidak bijaksana. Salah satu contoh yang sudah dinyatakan oleh Pendeta MYM tadi terkait dengan mereka memiliki istri-istri dari jenis mereka. Saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Pendeta MYM. Dari jenis mereka artinya dari sesama manusia, bukan dari makhluk lain, apakah dari hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau memang dalam konteks seperti itu Edis TV mengartikan keliru dan salah, ya memang kalau sudah keliru dan salah tidak mungkin kita benarkan. Tetapi jangan lupa ungkapan yang mengatakan setitik nila merusak susu sebelanga. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau menurut Edis TV ada banyak fakta yang ditunjukkan oleh beliau, yang mana siapapun yang berdiskusi, berdialog, berdebat dengan dia di live roomnya, maka tidak ada yang bisa membantah. Dan sudah banyak yang membenarkan apa yang
disampaikan oleh Edis TV bahwa memang benar demikian. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi memang kalau ada ayat-ayat tertentu atau hadis tertentu yang diartikan Edis TV berbeda dengan yang dipahami dan dimengerti oleh para pemikir teolog Islam, yaitu saya pikir tidak boleh dibenarkan. Memang kita tidak bisa memungkiri ketika Edis TV live ada juga lucu-lucunya membuat tertawa supaya tidak menjadi monoton, menjadi tontonan dari puluhan ribu orang. Jadi kalau pendeta MYM mengatakan bahwa Edis TV pelawak, ya bisa juga masuk kategori. Tapi kalau disebut bukan apologet, karena mencampuri doktrin, ajaran, keyakinan, kitab suci, nabi, dan saudara kita Islam. Ya saya pikir kita tahu semua bahwa berapologetika itu ada yang namanya prinsip mempertahankan atau mempertanggungjawabkan iman. Tapi di sisi lain ada juga saatnya untuk tanda petik menyerang, sehingga orang lain yang berbeda keyakinan tidak hanya fokus untuk bertanya, tapi juga siap untuk ditanya tentang doktrin ajaran maupun keyakinannya. Saya setuju dengan sang debaters, Anda jangan hanya berani bertanya, tapi tidak berani ditanya. Kalau berani bertanya, harus juga berani ditanya. Kalau berani mengintervensi, mencampuri doktrin ajaran Kristen, berarti dengan level yang sama juga berani doktrin ajarannya dikritisi oleh Edis TV. Memang itu yang dilakukan oleh Edis TV selama ini. Hanya memang menurut saya itu merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Sudah beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Misalnya seperti Gracia Pelo. Sedikit saja keseleo kata-katanya. Hal itu menyebabkan beliau akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dimasukkan ke lembaga permasyarakatan. Kalau tidak salah lebih dari 1 tahun. Tapi jangan lupa juga Muhammad Kaceh, beliau mengutip apa yang menjadi keyakinan saudara kita Islam, dan ternyata beliau juga dihukum dengan penjara kalau tidak salah 10 tahun. Tetapi Yahya Waloni kalau tidak salah hanya dihukum 5 bulan, selesai sidangnya sudah langsung keluar. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata terkait dengan ketidakadilan seperti itu. Jadi kalau masuk dalam kategori adanya penodaan agama, maka biasanya hukum itu langsung tajam kepada apologet Kristen. Tetapi tumpul, bahkan kelihatan sekali tidak adil ketika berkaitan dengan apologet di luar Kristen. Itu merupakan pengalaman yang sudah nyata dan tidak bisa dibantah. Oleh karena itulah seperti Edis TV, demikian juga Sofiatul Al-Hayat, Joseph Paul Zhang, bahkan barangkali termasuk juga Profesor Dr. Metatron. Mereka pergi ke luar negeri karena merasa tanda petik ada intimidasi ketika mereka tetap di Indonesia, tidak bebas leluasa menyampaikan apa yang menjadi opini, pemikiran, pengertian, pemahaman mereka terkait dengan agama-agama lain. Tapi memang perlu dimengerti dan disadari. Saya setuju dengan pendeta MYM. Model pendekatan Edis TV ini kalau persis dalam konteks Alkitab memang tidak ada.
Apakah di zaman itu sudah terjadi perdebatan yang sengit, bahkan salah paham, salah mengerti, di mana orang lain sibuk membahas Bible, membahas keimanan Kristen dengan penafsiran yang membabi buta, seenak perut, sesuka hati, seenak jidat. Apakah sudah ada di zaman Alkitab? Tentu tidak. Apakah agama-agama yang memiliki kegigihan, kegetolan seperti sekarang ini mengulas kitab suci agama lain sudah terjadi di zaman Alkitab? Tentu tidak. Memang tidak bisa dipungkiri ada pedoman yang sangat eksplisit di dalam Alkitab ketika kita ingin mempertanggungjawabkan iman kita atau prosapologian, berapologetika sebagai orang-orang percaya yang mana inti ajarannya adalah kasih. Hal itu jelas terlihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi memang yang secara alkitabiah dalam konteks penulisan Alkitab di zamannya, berapologetika yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena ketika ada kesalahpahaman, salah mengerti doktrin ajaran Kristen yang utama, misalnya terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, terkait dengan Dwinatur Kristus, terkait dengan orisinalitas Alkitab, maka Dr. Bambang Nursena ada di garis depan untuk memberikan jawaban sehingga kekeliruan, kesalahmengertian, kesalahpahaman dapat atau bisa diluruskan. Tapi memang kita perlu menyadari sebagai apologet Kristen, kita harus memiliki hati yang lemah lembut, dan kita juga harus menaruh hormat bahkan dengan hati nurani yang murni dalam melakukan pertanggungjawaban iman, prosapologian atau pembelaan iman.